7 persiapan ajal yang membuat malaikat rahmat menyambut ruhmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat hati yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama saya di channel ini. Bagaimana kabar iman dan hati Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungannya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, kematian adalah kepastian. Tak ada yang tahu kapan giliran kita tiba. Tapi, tahukah Anda? Kita bisa melakukan persiapan yang indah. Persiapan yang membuat malaikat rahmat tersenyum menyambut ruh kita, bukan sebaliknya. Inilah yang akan kita bahas tuntas hari ini. Topik kita sangat penting. 7 persiapan ajal yang membuat malaikat rahmat menyambut ruhmu. Sebelum kita mulai, saya mohon dukungan Anda semua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like sekarang juga. Tuliskan komen positif Anda di bawah. Subscribe ke channel ini. Dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tak ketinggalan insight Islami inspiratif lainnya. Siap? Mari kita selami. Berikut adalah 7 amalan dan sikap yang insya Allah akan menjadi bekal terbaik kita saat bertemu Al-Khaliq. 1. Memelihara hati dari dendam dan dengki, jalan menuju Qalbun Salim. Persiapan pertama dan yang paling mendasar menjelang ajal yang indah adalah memastikan bahwa pusat spiritual diri kita, yaitu hati, berada dalam kondisi terbaiknya, sebuah kondisi yang dikenal dalam istilah Islam sebagai Qalbun Salim, hati yang bersih selamat. Hati adalah raja, penentu kualitas amal, dan sasaran pandangan Allah. Hati yang ternoda oleh penyakit kronis seperti dendam, dengki, hasad, dan kebencian akan menciptakan benteng tebal yang menghalangi masuknya rahmat dan cahaya ilahi, sehingga memberatkan jiwa saat harus menghadap Sang Pencipta. Dendam dan dengki, racun spiritual. Dendam adalah keinginan untuk membalas perlakuan buruk atau menyakitkan yang pernah kita terima. Sifat ini mengunci kita pada masa lalu, menghabiskan energi spiritual dan mental, serta memadamkan cahaya keikhlasan. Orang yang mendendam akan sulit merasakan manisnya ibadah, karena hatinya disibukkan dengan amarah dan rencana pembalasan. Sementara itu, dengki, hasad, adalah penyakit hati yang lebih halus, yaitu merasa tidak senang atas nikmat yang diperoleh orang lain dan bahkan berharap nikmat itu hilang darinya. Dengki adalah protes halus terhadap takdir dan pembagian rezeki Allah. Bagaimana mungkin ruh disambut oleh malaikat rahmat jika di dalam hati masih tersimpan ketidakpuasan atas ketetapannya dan kebencian terhadap saudaranya? Pentingnya Qalbun Salim. Qalbun Salim adalah hati yang terbebas dari syirik, keraguan, dan penyakit-penyakit moral yang merusak, terutama dendam dan dengki. Hati yang bersih ini menjadi aset termahal seorang hamba di hadapan Allah. Kualitas ibadah, sholat, puasa, sedekah, sangat dipengaruhi oleh hati. Ibadah yang dilakukan oleh hati yang ikhlas dan bersih akan memiliki bobot yang berbeda dengan ibadah yang bercampur ria atau dilakukan sambil menyimpan kebencian. Langkah praktis membersihkan hati. Latihan memaafkan. Setiap malam jadikan kebiasaan sebelum tidur untuk memaafkan semua orang yang pernah berbuat zolim atau menyakitkan pada hari itu. Tidur dalam kondisi hati yang lapang adalah wujud penyerahan diri total kepada Allah dan upaya membebaskan ruh dari ikatan emosional duniawi. Dengan memaafkan, kita membebaskan diri sendiri, bukan hanya orang yang bersalah. Fokus pada aib diri. Seringkali, penyakit hati muncul karena terlalu sibuk mengurus aib dan nikmat orang lain. Arahkan fokus pada perbaikan diri sendiri, pada dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Sibukkan lisan dengan istighfar, memohon ampun, dan lupakan dendam. Melihat sisi lain, husnudzon berlatihlah untuk husnudzon, berprasangka baik, terhadap saudara sesama muslim. Ketika seseorang berbuat buruk, carilah 1001 alasan baik atau uzur, pemakluman, atas perbuatannya, alih-alih langsung menuduh dan menyimpan kebencian. Membiasakan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa secara rutin. Audit hati Anda. Apakah ada rasa iri saat melihat kesuksesan orang lain? Segera ganti perasaan itu dengan doa kebaikan untuknya. Ba'arok Allahu laka, semoga Allah memberkahi Anda. Rasa cinta tulus, mahabbah, kepada sesama mukmin adalah lawan yang paling ampuh bagi dendam dan dengki. Ketika seorang hamba menghadap Allah dengan hati yang tenang dan lapang, bebas dari beban dendam dan iri hati, insya Allah ia akan disambut oleh malaikat rahmat dengan penuh ketenangan, karena ia telah datang membawa Qalbun Salim yang telah disucikan. 2. Menunaikan hak-hak sesama manusia.
Taubat hablum minanas melunasi utang kemanusiaan. Persiapan kedua yang tak kalah vital, bahkan seringkali menjadi penentu nasib ruh di alam barzah, adalah menuntaskan segala urusan dan kewajiban kita kepada sesama manusia, atau yang disebut sebagai hablum minanas. Dalam ajaran Islam, dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah, hablum min Allah, seperti meninggalkan sholat atau puasa, dapat diampuni melalui taubat yang sungguh-sungguh, taubat nasuha. Namun, dosa yang melibatkan hak manusia, baik itu utang materi, penganiayaan verbal, atau kezoliman lainnya, tidak akan diampuni oleh Allah sebelum pelakunya meminta maaf atau mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya. Utang piutang, beban ruh yang paling berat. Utang materi adalah belenggu terberat bagi ruh. Ruh seorang hamba yang meninggal dunia dan masih memiliki utang yang belum dilunasi akan tertahan dan tidak dapat bergerak bebas menuju tempat yang mulia di alam barzah hingga utang tersebut terbayar. Langkah-langkah praktis menunaikan hak sesama. Mencatat dan melunasi utang. Buatlah daftar utang piutang yang dimiliki, baik itu utang resmi kepada lembaga, utang perorangan, hingga kewajiban finansial lainnya, seperti mahar yang belum tertunaikan. Berusaha keras untuk melunasinya. Jika ajal mendesak, buatlah wasiat tertulis yang jelas dan detail, serta tunjuk orang terpercaya yang akan melunasinya dari harta warisan yang ditinggalkan. Meminta maaf atas kezoliman lisan dan perbuatan. Hak sesama manusia tidak hanya soal materi, tetapi juga harga diri dan perasaan. Berapa banyak orang yang pernah kita sakiti melalui ucapan kasar, fitnah, ghibah, menggunjing, atau janji yang diingkari? Minta maaflah secara tulus kepada mereka yang pernah kita zolimi. Ini membutuhkan keberanian dan kerendahan hati yang luar biasa. Namun ini adalah kunci untuk membebaskan ruh. Mengembalikan barang atau harta yang dirampas dicuri. Jika Anda pernah mengambil hak orang lain, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi, seperti korupsi, mencuri, atau mengurangi takaran dalam berbisnis, Anda wajib mengembalikannya. Jika orang yang bersangkutan telah meninggal atau tidak dapat ditemukan, harta itu wajib disedekahkan atas nama pemiliknya. Menunaikan tanggung jawab. Amanah. Jika Anda memegang suatu amanah, jabatan, rahasia, atau tanggung jawab, pastikan Anda telah melaksanakannya dengan baik. Kegagalan dalam amanah adalah bentuk pengkhianatan terhadap hak orang lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban di hari akhir. Saat seseorang wafat, malaikat rahmat akan menimbang sejauh mana ia telah membersihkan diri dari tuntutan hablum minanas. Ruh yang bebas dari utang dan tuntutan kezoliman akan disambut dengan kelapangan, karena ia datang dengan membawa lembaran hak sesama yang telah terbayarkan, membebaskan jiwanya dari segala bentuk belenggu duniawi. 3. Istiqomah dalam sedekah rahasia. Pemadam murka Allah dan naungan ruh. Poin ketiga dalam mempersiapkan ajal yang mulia adalah mengamalkan sedekah secara konsisten dan tersembunyi. Meskipun semua bentuk sedekah itu baik, sedekah yang paling istimewa adalah yang dilakukan secara rahasia, sir, di mana tangan kanan memberi dan tangan kiri tidak mengetahuinya. Sedekah jenis ini menjadi persiapan ruh yang luar biasa, karena ia mencerminkan tingkat keikhlasan tertinggi seorang hamba, sebuah kualitas yang sangat dicintai oleh malaikat rahmat. Mengapa sedekah rahasia begitu penting? Mengukuhkan keikhlasan. Sedekah yang dilakukan secara tersembunyi menjauhkan pelakunya dari penyakit hati bernama ria, pamer, dan sum'ah, ingin didengar. Ini memastikan bahwa niat tunggal di baliknya hanyalah mencari keridaan Allah. Keikhlasan inilah yang mengubah amal biasa menjadi amal super yang melipat gandakan pahala. Jika ruh datang menghadap Allah dengan membawa bekal yang murni dari keikhlasan, maka sambutannya pasti akan istimewa. Menjadi naungan di padang mahsyar. Salah satu manfaat terbesar dari sedekah rahasia adalah ia akan menjadi naungan bagi pelakunya di hari kiamat, hari di mana matahari didekatkan dan tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Bayangkan betapa dahsyatnya kondisi di padang mahsyar, dan bekal sedekah ini akan berfungsi seperti payung spiritual yang menaungi ruh dari panas yang menyengat. Memadamkan murka ilahi. Sedekah, terutama sedekah rahasia, diibaratkan seperti air yang memadamkan api. Ia berfungsi sebagai penghapus dosa dan pemadam murka Allah yang mungkin diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan kita yang tidak disengaja. Rutinitas sedekah ini seolah menjamin bahwa selalu ada buffer, penyangga, antara diri kita dan konsekuensi dosa. Strategi mengamalkan sedekah rahasia. Kotak amal darurat. Sediakan kotak khusus di rumah atau dompet yang secara rutin Anda isi, bahkan hanya dengan uang receh. Alirkan uang ini ke fakir miskin,
anak yatim, atau kegiatan dakwah tanpa perlu menceritakannya kepada siapapun. Bantuan anonim. Kirimkan makanan, sembako, atau kebutuhan pokok lainnya kepada tetangga atau kerabat yang membutuhkan tanpa mencantumkan nama Anda. Biarkan penerima hanya tahu bahwa itu adalah rezeki dari Allah. Berbagi ilmu tanpa pamrih. Selain harta, sedekah juga bisa berupa ilmu atau tenaga. Bantu seseorang dengan keahlian Anda tanpa mengharapkan imbalan atau pujian. Menciptakan kebiasaan, rutin sedekah yang paling dicintai Allah bukanlah yang besar, tetapi yang rutin, meskipun kecil. Sedekah rutin menunjukkan konsistensi dan kesungguhan hati dalam memberi, bukan sekadar mood sesaat. Dengan mengamalkan sedekah rahasia secara istiqomah, seorang hamba telah membangun jembatan khusus menuju rahmat Allah. Ketika ruhnya dicabut, ia membawa pahala murni yang tidak tercampur dengan kepentingan duniawi, menjadikannya layak disambut dengan penuh kemuliaan. 4. Memperbanyak istighfar dan zikir saat sendirian, mengisi waktu sunyi dengan cahaya. Persiapan keempat adalah menjadikan zikir dan istighfar, memohon ampun, sebagai napas dan kebiasaan, terutama di saat-saat sepi dan jauh dari mata manusia. Ini adalah bentuk penempaan spiritual yang menenangkan jiwa, memadamkan api dosa, dan menjamin hati selalu terhubung dengan Allah. Kualitas husnul khotimah, akhir yang baik, sangat ditentukan oleh apa yang paling sering diucapkan lisan dan diresapi hati selama hidup. Zikir dan istighfar, makanan ruhani. Istighfar adalah pengakuan tulus seorang hamba atas kelemahan dan dosa-dosanya. Ini adalah bentuk kerendahan hati yang menakjubkan. Rutinitas istighfar, misalnya, astagfirullah wa atubu ilaih, aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Memastikan bahwa ketika ajal menjemput, ruh dalam kondisi telah dibersihkan dan dicuci dari noda-noda yang menempel. Sedangkan zikir, mengingat Allah, seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan la ilaha illallah, adalah pengisian baterai spiritual. Zikir yang dilakukan saat sendirian dan tanpa paksaan akan menghasilkan ketenangan jiwa, sakinah. Keutamaan zikir saat sendirian. Jaminan lisan di akhir hayat. Seseorang cenderung meninggal dalam kondisi yang paling sering ia jalani atau ia ucapkan. Jika lisan terbiasa berzikir dan beristighfar, ia akan lebih mudah mengucapkan kalimat tauhid saat sakaratul maut tiba. Kalimat tauhid adalah kunci surga, dan kemudahan mengucapkannya adalah pertanda terbesar penyambutan malaikat rahmat. Mendapatkan perlindungan khusus, zikir yang dilakukan di tempat sepi dan tersembunyi jauh dari keramaian adalah ibadah yang istimewa. Ini menunjukkan bahwa kecintaan kita kepada Allah tidak bergantung pada pengawasan manusia. Amalan ini akan mendatangkan rahmat dan perlindungan khusus, menjadikan kita sebagai hamba yang diingat oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Pengikat hati dan ketenangan. Hati yang kosong akan mudah diisi oleh bisikan setan, kekhawatiran duniawi, dan penyakit hati. Zikir berfungsi sebagai benteng yang mengikat hati agar tetap fokus pada kebenaran. Ketenangan dan kedamaian yang dihasilkan dari zikir akan sangat membantu ruh menghadapi guncangan sakaratul maut. Menghidupkan waktu luang. Waktu kosong seringkali menjadi awal dari kelalaian. Dengan mengisi waktu tunggu, waktu perjalanan, atau saat membersihkan rumah dengan zikir, kita telah mengubah waktu mati menjadi waktu produktif spiritual. Oleh karena itu, jadikan lisan Anda basah oleh zikir dan istighfar. Ketika ajal datang, ruh yang terbiasa hidup dalam zikir akan kembali kepada sumber zikir, al-zakir, dalam keadaan damai dan suci, dan malaikat rahmat akan menyambutnya dengan penghormatan karena ia adalah ruh yang senantiasa mengingat Tuhannya dalam setiap hembusan napasnya. 5. Mencari ilmu syar'i yang bermanfaat. Kompas ruh menuju kebenaran. Persiapan kelima yang menjadikan ruh seseorang disambut oleh malaikat rahmat adalah investasi berkelanjutan dalam ilmu syar'i yang bermanfaat. Ilmu syar'i adalah ilmu agama yang bersumber dari sumber-sumber otentik, Al-Quran dan Sunnah, yang mengajarkan tentang bagaimana beribadah dengan benar, bagaimana mengenal Allah dan Rasul-Nya, serta bagaimana berinteraksi dengan sesama manusia sesuai tuntunan syariat. Mencari ilmu adalah amalan yang tidak pernah sia-sia, dan memiliki bobot yang sangat besar saat timbangan amal dibuka. Ilmu sebagai pemandu kualitas amal. Ilmu bukanlah sekadar pengetahuan di kepala, melainkan cahaya yang menerangi jalan kehidupan dan menjadi kompas bagi ruh. Seseorang mungkin rajin beribadah, tetapi tanpa ilmu, amalannya berisiko tidak sah atau tidak diterima karena salah tata cara,
atau bahkan terjerumus pada bid'ah, inovasi dalam agama yang tidak disyariatkan. Malaikat rahmat menyambut ruh orang berilmu dengan istimewa, karena mereka adalah hamba yang berusaha keras untuk beramal secara benar, ittiba. Ilmu memastikan bahwa setiap amal, sekecil apapun, dibangun di atas pondasi yang kokoh, menjadikannya berkualitas dan bernilai di sisinya. Orang yang berilmu tidak hanya tahu apa yang harus dilakukan, tetapi juga mengapa dan bagaimana melakukannya dengan tingkat keikhlasan tertinggi. Cara menjadi pencari ilmu yang konsisten. Prioritaskan ilmu fardu, ain. Fokuskan diri untuk mempelajari hal-hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim, fardu, ain. Seperti tata cara bersuci, taharah, solat, puasa, dan pokok-pokok keimanan. Ilmu ini adalah bekal minimum untuk menjamin sahnya ibadah harian Anda. Rutin menghadiri majelis ilmu. Jadwalkan waktu khusus, meskipun hanya 1 jam dalam seminggu, untuk menghadiri majelis ilmu, kajian online, atau mendengarkan ceramah dari guru yang kompeten. Konsistensi dalam menyerap ilmu lebih penting daripada kuantitas. Mengamalkan ilmu yang bermanfaat adalah yang diamalkan. Ketika Anda mempelajari sebuah kebaikan, misalnya, keutamaan sholat malam, segera amalkan. Ilmu yang diamalkan akan menjadi saksi terbaik di akhirat. Ilmu tanpa amal adalah pohon tanpa buah, sedangkan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Menyebarkan ilmu, amal jariah ajarkan kembali ilmu yang Anda peroleh kepada keluarga, anak-anak, atau teman Anda. Ketika Anda mengajarkan hal baik, Anda telah menanamkan amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun Anda sudah tiada. Ilmu yang bermanfaat adalah salah satu dari 3 amalan yang tidak terputus pahalanya. Ketika ajal datang menjemput, ruh seorang penuntut ilmu akan merasa tenang, karena ia telah menghabiskan hidupnya dalam petunjuk. Ilmu yang ia bawa akan menjadi cahaya yang menuntunnya di alam kubur dan memudahkannya dalam menghadapi pertanyaan malaikat, menjadikannya tamu kehormatan yang layak disambut oleh malaikat rahmat. 7. Mendidik dan menyisakan amal jariah, investasi abadi setelah mati. Persiapan ke-7, sekaligus yang paling strategis untuk menjamin keindahan sambutan malaikat rahmat, adalah fokus pada penanaman amal jariah, yaitu amalan yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah jasad kita dikuburkan. Ini adalah bentuk perencanaan spiritual jangka panjang yang menjamin keberlanjutan bekal akhirat kita. Amal jariah memiliki nilai yang sangat tinggi karena ia mengatasi batas-batas waktu dan kematian. Saat buku amal ditutup, hanya 3 jenis amalan yang tetap terbuka, dan semuanya berakar pada konsep meninggalkan warisan kebaikan di dunia. Mereka yang cerdas, tidak hanya mempersiapkan hidupnya, tetapi juga kematiannya, dengan menanam sebanyak mungkin investasi spiritual ini. Pilar-pilar amal jariah sebagai warisan terbaik. Terdapat 2 pilar utama amal jariah yang harus diupayakan. A. Mendidik anak menjadi anak soleh sholehah. Ini adalah bentuk amal jariah yang paling utama dan pribadi. Tugas mendidik anak bukan sekadar memberi makan dan menyekolahkan, tetapi menanamkan tauhid, akhlak mulia, dan kecintaan pada ibadah. Anak yang soleh sholehah adalah proyek seumur hidup yang jika berhasil, akan memberikan pembayaran dividen pahala tak terbatas kepada orang tua. Doa yang tulus. Anak yang dididik dengan baik akan senantiasa mendoakan orang tuanya setelah meninggal. Doa dari anak kandung memiliki kekuatan khusus yang mampu mengangkat derajat orang tua dan meringankan siksa kubur. Amal kebaikan anak. Setiap kali anak Anda melakukan kebaikan, sholat, bersedekah, mengaji, atau berbuat baik kepada orang lain, sebagian pahalanya akan otomatis mengalir kepada Anda sebagai orang tua yang menanamkan bibit kebaikan itu. Kualitas pendidikan. Berinvestasi dalam pendidikan agama anak adalah investasi spiritual yang paling aman. Pastikan mereka paham tentang hablum min Allah dan hablum minan nas, agar mereka menjadi sumber mata air pahala yang jernih. B. Meninggalkan harta bermanfaat yang terus mengalir. Pilar kedua adalah menyisakan harta atau aset yang dapat dimanfaatkan oleh umat setelah kita wafat. Ini mencakup segala bentuk kebaikan yang bersifat umum dan bertahan lama. Wakaf. Wakaf adalah bentuk amal jariah paling populer, seperti mewakafkan tanah untuk masjid, madrasah, atau kuburan. Wakaf juga bisa berupa sumbangan untuk membangun sumur air bersih di daerah kekeringan, atau menyediakan kebutuhan dasar di panti asuhan. Ilmu yang bermanfaat. Ini bisa berupa penulisan buku, pendanaan penerbitan Al-Quran,
atau membiayai beasiswa bagi para penuntut ilmu agama. Setiap huruf yang dibaca atau diajarkan dari ilmu yang kita bantu sebarluaskan, pahalanya akan terus mengalir. Infrastruktur kebaikan, mendirikan jembatan, membangun tempat berteduh, atau menanam pohon yang buahnya dimakan manusia, hewan, atau burung, semua ini adalah bentuk amal jariah. Sikap ruh menjelang ajal. Orang yang fokus pada amal jariah akan menghadapi ajal dengan rasa harap dan optimisme yang besar. Mereka tahu bahwa meskipun jasad akan hancur, mesin pahala mereka telah dihidupkan dan akan terus bekerja tanpa henti di dunia. Ruh yang meninggalkan jasad dalam keadaan tenang karena memiliki akun tabungan akhirat yang aktif akan disambut oleh malaikat rahmat, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kabar gembira bahwa aliran pahala mereka telah menanti. Inilah persiapan paripurna. Bukan hanya mempersiapkan diri saat hidup, tetapi mempersiapkan diri untuk terus beramal bahkan setelah kematian tiba, menjadikan ajal bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari panen pahala yang abadi. Masya Allah. 7 persiapan ini, jika kita amalkan dengan istiqomah dan keikhlasan, insya Allah akan menjadi tiket kita untuk disambut oleh malaikat rahmat. Ingatlah, kematian bukanlah akhir, melainkan awal perjalanan abadi. Mari kita bertekad untuk mulai membersihkan hati, menunaikan hak sesama, dan memperbanyak amal kebaikan mulai hari ini, detik ini juga. Semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Jangan lupa sekali lagi, like video ini, komen, amin, sebagai tekad Anda, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar channel ini terus menebarkan kebaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.